Babad Giyanti karya Raden Ngabei Yosadipuro 1. Episode ke-220. Adipati Pringgoloyo memilih mengakhiri hidup. Di markas Kumpeni Gunung Gamping, Pangeran Adipati Anom diganggu oleh permohonan pengasuhnya yang meminta tukar guling tanahnya seluas 50 tanah di Jambon. Tanah yang diminta termasuk wilayah Surakarta, yang menjadi wilayah Panumping Kawirogunan. Karena lama tak dituruti, pengasuh tadi yang bernama Aryo Panatas menyeberang ke kubu Mangkunagara. Pangeran Adipati sangat bersedih ditinggalkan oleh pengasuhnya, lalu juga meninggalkan barisan menuju Kedu. Bersama 50 orang prajurit, Pangeran Adipati pergi sampai ke Paraan. Sampai di Paraan lalu menghabisi orang-orang Cina. Banyak orang Cina yang lari ketakutan. Yang tidak lari kemudian menyerah dan ikut pasukan Pangeran Adipati. Pangeran kemudian berbuat rusuh di Paraan. Sementara itu pasukan Mangkunagaran telah menjauh ke Doho, sebelah barat tanah Kaduang. Di markas Sultan yang berada di Tresanan, di sela-sela waktu terjadi perbincangan soal pembagian tanah kedua kerajaan. Sangat ruwet pembagian negeri, karena Pringgoloyo berbelit-belit. Sultan hampir saja memarahinya, tetapi kemudian lebih memilih melaporkan kepada gubernur. Gubernur kemudian bermaksud mengadakan pertemuan di Solotigo dengan melibatkan Sultan dan Adipati Pringgoloyo. Sang Raja telah mengirim surat kepada gubernur, menyatakan tidak memerintahkan kepada Pringgoloyo untuk membuat ruwet soal pembagian. Sang Raja mengatakan bahwa Pringgoloyo dulu juga menyatakan kesanggupan untuk mengirim orang ke Surakarta untuk bekerja menggarap lahan yang diperuntukkan bagi jatah makanan Kumpeni. Pringgoloyo juga akan mengirim jatah makan untuk markas Marebung. Tetapi hingga markas Marebung dibubarkan, kesanggupan itu tak kunjung terwujud. Juga berjanji memberikan tanah garapan untuk makan Kumpeni, tetapi juga tidak terwujud. Sehingga karena hal itu keraton terpaksa harus menanggung jatah makan Kumpeni semuanya, dan juga para punggawa di dalam keraton. Oleh karena itu, bila Tuan Gubernur hendak meminta Sang Raja bertanggung jawab atas keruwetan pembagian negara, maka hal itu bukan atas kehendak Raja. Demikian isi surat Raja Surakarta. Gubernur Nicholas Harting menggeleng-gelengkan kepala setelah membaca surat Sang Raja. Lalu Gubernur membuat surat balasan yang meminta agar Sang Raja memerintahkan kepada Pringgoloyo untuk menghadiri pertemuan di Solotigo bersama Sultan. Dalam suratnya, Gubernur mendesak agar Sang Raja mempercepat pembagian ini, agar Sultan tidak putus asa dan kembali angkat senjata. Kalau terjadi yang demikian, maka sungguh akan rusak kembali tanah Jawa. Pringgoloyo ini mengapa merepotkan dengan membawa nama Sunan? Demikian isi surat Gubernur kepada Sang Raja. Sang Raja setelah menerima surat segera mengutus Gandek ke markas Tresanan untuk menyampaikan perintah kepada Pringgoloyo agar menghadiri pertemuan di Solotigo dengan segera. Pringgoloyo menerima perintah dengan sedikit takut-takut. Dia berusaha menghindari pertemuan dengan Sultan dan Gubernur. Pada malam harinya, ditemani dua pembantunya, Pringgoloyo menghadap Sultan. Setelah diterima dan menyembah, Pringgoloyo berkata, "Paduka, saya mendengar kabar perkara pertemuan di Salatiga. Hati saya tidak enak kalau Paduka sendiri yang datang. Saya merasa Gubernur tidak mengatakan yang sebenarnya kepada Paduka. Saya ini ibarat kulit daging, kalau dicubit dagingnya ikut sakit. Kalau sampai terjadi seperti yang dikhawatirkan, alangkah sedihnya kakak perempuan Paduka. Kemarin saya beritahukan kepadanya tentang pertemuan itu. Seketika langsung tak mau makan karena sangat sedihnya. Karena saudara laki-lakinya tinggal satu Paduka dan kebetulan menjadi raja." Sultan pura-pura bersedih, tetapi dalam hati sudah waspada dengan akal bulus Pringgoloyo yang suka berbohong. Pringgoloyo berkata lagi, "Kalau boleh, biar Dinda Danurejo dan saya saja yang menghadiri pertemuan di Solotigo." Sultan berkata, "Bagaimana Pringgoloyo? Aku sudah menyatakan sanggup hadir di Solotigo. Aku malu kalau sampai membatalkan. Seperti bukan seorang raja,
berbuat tidak mantap dengan mengubah-ubah keputusan. Pringgoloyo berkata, Paduka beralasan sakit saja. Sultan tersenyum dan berkata, itu perbuatan durhaka kepada Tuhan. Berbohong sakit padahal waras. Kalau dilakukan seorang raja, sungguh akan hilang wibawanya dan menistakan negaranya. Walau sampai mati pun, kalau sudah berjanji harus ditepati. Karena kalau mati pun akan mati syahid. Engkau katakan kepada kakak agar jangan bersedih. Semua serahkan kepada Tuhan. Sakit atau mati tak bisa dihindari. Tetapi kalau ternyata Kumpeni tak sungguh-sungguh dalam mengadakan pertemuan, saya akan langsung kembali. Seberapa banyak prajuritnya kalau akan melakukan fitnah kepadaku, akan kuhadapi. Yang penting aku tidak mengingkari janji. Pasti akan dijaga Tuhan yang Maha Kuasa. Aku tak akan ingkar seperti Mangkunagara dan tidak akan mengingkari yang sudah aku katakan. Kalau sampai hancur, itu sudah kehendak Tuhan. Pringgoloyo merasa tipu dayanya tidak berhasil. Sultan seperti gunung batu yang tidak bergerak oleh hembusan angin. Sangat bingung hati Pringgoloyo. Sultan berkata, Anak Prabu sudah menunjuk engkau sebagai wakil. Apakah aku yang berangkat dulu, atau engkau yang duluan, atau kita berangkat bersama-sama? Adipati Pringgoloyo berkata, Paduka saja yang duluan. Pringgoloyo disuruh kembali ke pondokannya yang jauhnya 1 persawahan. Paginya Sultan berangkat bersama pasukan dan serdadu Kumpeni. Adapun yang disuruh berjaga di markas Dresanan adalah Kapten Van der Pol dan Pangeran Notokusumo. Kapten Dongkel ikut Sultan bersama dengan Adipati Danurejo. Sultan berangkat melalui Wonokarto ke utara. Gubernur sudah mendahului datang di Solotigo 2 hari yang lalu. Tidak banyak membawa pasukan dari Semarang. Hanya Adipati Semarang yang ikut dan Mantri Gemulak Kerboyo. Sementara Adipati Pringgoloyo meminta prajurit 40 orang kepada Sang Raja Surakarta. Oleh Sang Raja diberikan 100 prajurit, 50 bersenjata tombak, dan 50 menyandang senapan. Perintah Sang Raja agar pasukan pengawal jangan dekat-dekat dengan rombongan Pringgoloyo. Dijaga agar jaraknya 4 kali jangkauan tembakan senapan. Sultan sudah sampai di Solotigo beserta pasukannya. 3.000 prajurit berkuda dan 2.000 prajurit darat berbusana indah. Gubernur menyambut dengan bersalaman dan berangkulan. Setelah duduk berbincang sebentar, Sultan dipersilahkan menuju ke pondokan. Sultan dipersilahkan memilih tinggal di dalam loji atau di luar loji. Sultan memilih tinggal di luar loji dengan membuat sendiri pondokannya. Menjelang waktu asar, rombongan Surakarta datang. Adipati Pringgoloyo datang tidak dikawal pasukan, karena pasukannya seperti perintah Sang Raja tertinggal 1 jam di belakang. Pringgoloyo lalu ditempatkan di pondokan Kalicacing. Pagi harinya akan diadakan pertemuan. Adipati Semarang datang ke pondokan Sultan untuk mengundang Sultan datang ke loji. Adipati Semarang berkata, Saudara Paduka mengundang Paduka untuk segera memutuskan perkara. Paduka dipersilahkan datang ke loji. Karena sesuai adat Kumpeni sejak dahulu sampai sekarang, kalau memutuskan perkara biasanya tidak bisa di tempat lain selain di loji. Sultan berkata pelan, Baik, Surodimenggolo, Kumpeni punya adat, maka pakailah sendiri. Sekarang bersamaku dan mengajakku menerapkan adat itu. Aku tidak mau. Sultan berkata dengan tersenyum. Adipati Semarang memohon pamit dan melapor kepada gubernur bahwa tugasnya gagal. Sultan tidak menghendaki pertemuan diadakan di loji. Sultan menghendaki gubernur yang datang ke pondokan Sultan. Gubernur mengangguk tak keberatan, lalu dipanggillah Pringgoloyo untuk bertemu di pondokan Sultan. Gubernur Nicholas Harting bersama Pringgoloyo menuju pondokan Sultan. Sultan sudah menyiapkan penyambutan bersama pasukan lengkap berbaris di sepanjang jalan. Kedatangan gubernur dihormati dengan tembakan senapan. Sultan menyambut di halaman pondok. Keduanya lalu bersalaman dan berangkulan. Segera setelahnya mereka duduk nyaman di tempat pertemuan. Nicholas Harting berkata kepada Pringgoloyo, Hai Pringgoloyo, duduklah 1 meja dengan Danurejo. Segera Pringgoloyo dan
Danurejo duduk bersama dalam satu meja di depan Sultan dan Gubernur. Gubernur berkata, Danurejo, katakan apa gugatanmu. Nanti aku juga akan dengarkan keberatan Pringgoloyo. Adipati Danurejo mengeluarkan surat dan membacakan beberapa wilayah yang masih menjadi perselisihan. Wilayah Pangrembe yang masih dikukui Adipati Pringgoloyo. Semua wilayah ditanami durian, Duku Kapundung, Jambe, dan Sirih yang masih dikukui dan tak dibagi oleh Pringgoloyo. Pringgoloyo menjawab, tidak saya bagi karena itu tempat kesukaan dan sering dipakai bercengkrama sang raja. Kanjeng Sultan kelak kalau sudah membuat kota raja, bisa membuat sendiri tempat seperti itu. Itulah Tuan alasan saya. Sultan berkata kepada Danurejo, Danurejo, engkau jangan sampai terlupa. Jangan berebut rezeki dan ingin menang sendiri. Semua pasrahkanlah kepada Tuhan. Jangan berbuat durhaka dengan berebut rezeki. Danurejo menyembah dan berkata, Paduka, sebab saya meminta Pangrembe dibagi adalah karena itu sudah menjadi lahan milik pribadi dan sudah menghasilkan ratusan ribu. Jadi bukan termasuk kebun kesukaan sang raja yang sudah dipakai 4 raja sejak zaman Sunan Amangkurat. Karena kebun raja berada di Parambunan dan sepanjang Pengging. Gubernur ketika mendengar membanting topi dan memanggil hakim dan jaksa kumpeni. Mereka semua menggeleng kepala memberi isyarat membantah Pringgoloyo. Gubernur berkata, Pringgoloyo nakal, sudah berjiwa iblis. Mengapa seperti itu wataknya? Tidak lazim bagi orang hidup. Gubernur sangat gusar dan berbusa-busa bicaranya. Pringgoloyo menjawab, Tuan, saya ini orang kecil sekedar menjalankan perintah. Gubernur semakin murka. Engkau ini memakai rajamu sebagai kedok. Gubernur lalu membuka surat dari sang raja yang isinya mengeluhkan berlarut-larutnya pembagian tanah. Juga beberapa kesanggupan Pringgoloyo yang tak kunjung terwujud. yakni persoalan jatah makan bagi kumpeni yang akan disediakan oleh Pringgoloyo. Pringgoloyo menyatakan sanggup menyediakan makan kumpeni dari barisan Marebung. Tetapi sampai Marebung dibubarkan, kesanggupannya tak terwujud. Sang raja sampai bosan memberi perintah. Hati sang raja sangat dongkol. Gubernur berseru, Pringgoloyo, engkau dosa besar kepada 2 raja. Hukumanmu adalah dibakar hidup-hidup, selalu membuat ruwet persoalan. Akalmu bukan pikiran manusia. Gubernur lalu berkata kepada Danurejo, Danurejo, kalau ada tanah di kanan yang setara, segera ambillah, tak usah pakai bertengkar. Kalau ada yang melawan, tumpaslah habis. Gubernur lalu berbisik kepada Sultan. Sudah, Paduka, sekarang pertemuan selesai. Hanya masih ada satu ganjalan. Di Paraan ada pembangkangan dari putra Paduka. Itu Paduka selesaikan. Karena membuat khawatir kakek Paduka Gubernur Jenderal. Sultan menjawab sambil tersenyum. Baiklah, saya segera ke Paraan untuk menyelesaikan perkara. Walau anak saya kalau tidak bertobat akan saya hukum mati. Gubernur sangat suka mendengar kesanggupan Sultan. Lalu berkata kepada Pringgoloyo, Sudahlah Pringgoloyo, sekarang engkau pulanglah ke barisanmu. Tidak ada yang bisa dipercaya dari perkataanmu. Terserah kepada sang raja di Surakarta. Pertemuan hari itu selesai. Sultan segera berangkat ke Paraan. Adipati Pringgoloyo kembali ke barisan di Tresanan. Keburuan Pringgoloyo sudah tersiar ke seluruh negeri. Tega memakan tuannya sendiri. Ki Mangkuyudo meletakkan jabatan dengan pura-pura sakit sebagai protes. Jabatan Ki Mangkuyudo diserahkan kepada kliwonya, Nabi Martowijoyo yang masih terhitung saudara sepupu. Nabi Wirojono menggantikan Ki Martowijoyo dan anak Wirojono diabdikan kepada mantan Bupati Mangkuyudo. Setelah menjadi mantan Bupati, Ki Mangkuyudo pulang ke Andong. Setelah pulang dari pertemuan, Adipati Pringgoloyo menurut berita menderita sakit karena menenggak warangan bercampur jeruk. Setelah sakit perut beberapa saat lalu meninggal dunia. Peristiwa itu bertepatan dengan hari Senin tanggal 27 bulan besar tahun B. Sang raja mengabarkan kematian Pringgoloyo kepada gubernur di Semarang dan kepada sang paman Sultan yang sedang berada di wilayah Kedu. Sementara itu perjalanan Sultan sudah sampai di tanah Kedu.
Sang putra yang saat itu telah berpindah ke Pakiswiring diberitahu kedatangan sang raja. Seketika segera menghadap sambil meletakkan keris dan mencium kaki. Sultan segera merangkul sang putra. "Anakku, mengapa engkau berbuat seperti ini? Hampir saja menyeret nama ayahmu," kata Sultan. Setelah barisan sang putra dibubarkan, Sultan memberitahu Gubernur Semarang bahwa masalah di Palahan sudah diselesaikan.